Semuanya kali ini kita akan membahas soal programming Olimpiade Sains Komputer tingkat provinsi tahun 2024 studi kasus B. Jadi sebelum mengerjakan, mari kita terlebih dahulu persiapkan fungsi-fungsi yang kita perlukan. Kita perlu include bits std dan using namespace std dan integer main. Di sini format masukan adalah BCD. Jadi kita perlu menyimpan BCD yang mana semuanya merupakan bilangan. Ada peringatan untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar, mungkin kita perlu menggunakan tipe data long-long. Karena integer saja mungkin tidak cukup karena angkanya yang begitu besar yang nantinya dalam proses perhitungan. Karena itu, mari kita define terlebih dahulu ls sebagai long-long agar nantinya kita lebih singkat menulisnya. Dan di sini format masukan adalah B, C, dan D. Jadi kita define dulu LL, B, C, dan D. Di sini B, C, D, dan kita lakukan input saja. C input langsung masukkan ke bilangan B, C, dan D. Dan seperti biasa, kita akan membuat sebuah fungsi untuk menyelesaikan ini untuk memudahkan nantinya, yaitu long long solve yang menerima long long B, long long C, dan long long D. Oke, jadi langsung saja kita shoutkan solve BCD. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Perlu diingat bahwa di sini, di soal B3, kita tahu bahwa banyaknya kemungkinan bebek berbeda milik Pak Dengklek yang mungkin pasti dijamin kurang dari atau sama dengan banyaknya butir candil yang Pak Dengklek beli. Jawabannya salah. Karena karena apa? Jika Pak Dengklek memakan semua candilnya, maka semua bilangan memenuhi selama B lebih besar daripada 5. Oleh karena itu, kita periksa terlebih dahulu jumlah candil yang dimakan bebek, yaitu banyaknya candil yang Pak Dengklek beli dikurangi dengan jumlah candil yang Pak Dengklek makan. Jika candil yang dimakan oleh bebek adalah 0, maka kita perlu memeriksa juga banyaknya kemungkinan, yaitu memeriksa apakah B lebih besar daripada C. Misalnya begini, jika terdapat maksimal 25 bebek dan ada 20 candil dan 20 candil dimakan Pak Dengklek. Artinya ada 5 kemungkinan, yaitu bisa saja ada 21 bebek, 22 bebek, 23, 24 bebek, maupun 25 bebek. Begitu. Jadi, jika Pak Dengklek memakan semuanya, yang artinya bebek tidak kebagian candil, dan juga B atau jumlah bebeknya lebih besar daripada jumlah candil yang dibeli, kita langsung saja return B kurangi C. Nah, jika tidak, misalnya terdapat maksimal 10 bebek, terdapat 20 candil, dan 20 candil yang dimakan Pak Dengklek. Nah, ada berapa kemungkinan? Jawabannya adalah 0. Seperti yang dijelaskan pada deskripsi cerita studi kasus ini, bahwa jawaban bisa saja 0 karena adanya kekeliruan informasi yang diberikan oleh Pak Dengklek. Kenapa 0? Karena jika terdapat 10 bebek, tidak mungkin Pak Dengklek memakan semua candilnya. Yang pasti dia akan menyerahkan ke bebek-bebeknya. Jadi, seperti ini, jika candil bebek sama dengan 0, jika candil bebek 0, dan jumlah bebek kurang dari atau sama dengan jumlah candil, maka ini tidak valid. Artinya kita langsung saja return 0. Ini yang jadi base case kita, yang kita tahu terlebih dahulu jawabannya sebelum perhitungan nantinya. Jadi setelah base case, apa yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan perulangan untuk mencari berapa saja bebek-bebek yang mungkin. Nah, karena itu kita akan melakukan perulangan yang dimulai dari 1. Dalam perulangan ini, kita perlu memeriksa satu-satu jika candil bebek modulo I sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui di sini bahwa jumlah bebek yang valid merupakan faktor dari C dikurangi D, yaitu jumlah candil yang diterima oleh bebek. Ya, karena itu di sini kita juga harus memeriksa apakah I merupakan faktor dari
jumlah candil yang diterima bebek. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Dengklek akan membagikan candil-candil tersebut sebanyak mungkin kepada bebek-bebeknya. Seperti studi kasus yang B1 yang mana skenario A tidak mungkin karena Pak Dengklek memakan candil lebih banyak daripada ekor bebeknya. Karena itu kita perlu meriksa if I jumlah bebeknya lebih besar daripada D atau jumlah jumlah bebeknya harus lebih besar daripada candil yang dimakan oleh Pak Dengklek. Namun perlu diingat bahwa jumlah I tidak boleh lebih besar daripada jumlah bebek maksimal. Nah, karena itu kita melakukan pemeriksaan seperti ini. Tapi jangan lupa kita di sini perlu simpan hasilnya 0 dan di sini kita tambahkan dan kita return result. Sebenarnya seperti ini bisa, namun jika itu tidak ada time limitnya, karena ada time limitnya maka kita perlu melakukan sesuatu yang lebih cepat. Itu caranya bagaimana? Yaitu dengan mengurangi perulangan for. Itu dengan cara di sini kita hanya perlu untuk menghitung jumlah bebek dari satu sampai akar dari B. Kenapa seperti ini? Karena misalkan B merupakan bilangan 100. Jika B 100, maka kita sebenarnya hanya perlu 1, 2, 4, 5, kemudian 10, 20, 25, 50, dan 100. Nah, pada perulangan yang biasa ini, kita akan mencari satu persatu semuanya yang akan menghabiskan 100 kali perulangan. Atau sebenarnya kita perlu mencari di sini saja sampai di sini saja, sedangkan sisanya ya tinggal kita lakukan 100 dibagi jumlah bebek yang sedang kita hitung. Artinya, daripada kita mencari seperti ini, satu persatu sampai 100, karena di sini ada banyak sekali yang tidak terisi, yaitu antara 50 sampai 100 yang mana tidak kita butuhkan, maka kita perlu mencari cukup 1 sampai 10 saja. Nah, untuk mendapatkan 100-nya, tinggal kita 100 dibagi 1. Untuk mendapatkan 50-nya, 100 dibagi 2. Oke, jadi kita perlu melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Nah, di sini dia akan berhenti sampai 10 karena 10 dikali 10 kurang dari sama dengan 100. Jika sudah 11 maka akan menjadi 121. Sebenarnya bisa juga kita square root atau akar dari 100. Bisa seperti ini, bisa I, bisa seperti ini. I kali I kurang dari sama dengan B. Jadi perulangan akan hanya sampai ke akar dari B. Nah, kemudian untuk mendapatkan 20, 25, 50, dan 100, kita perlu juga melakukan pembanding, yaitu long-long pembagi. Misalkan pembagi sama dengan jumlah candil bebek dibagi dengan I. Nah, jadi ketika I sama dengan 1, maka pembagi merupakan 100, yang mana dua-duanya adalah valid. Perlu kita periksa juga bahwa pembagi tidak boleh sama dengan I. Kenapa? Misalkan jika I adalah 10, maka pembagi juga merupakan 10. Nah, agar tidak terulang dua kali, maka kita periksa bahwa pembagi tidak boleh sama dengan I, karena sudah dihitung di sini untuk resultnya. Dan perlu diingat juga bahwa eh, jumlah pembagi harus lebih besar daripada jumlah sandil yang dimakan oleh Pak Dengklek, seperti yang kita periksa tadi. Dan juga pembagi harus kurang dari sama dengan B. Misalkan jumlah bebek maksimal ternyata adalah 75, maka 100 tidak kita sertakan. Seperti itu. Nah, baru di sini kita tambahkan resultnya. Nah, kita coba adalah B 100, 13, dan 3. Jawabannya harusnya adalah 2. Oh iya, teman-teman. Jadi, terulang di sini kita tidak mencari sampai maksimal B, melainkan jumlah candil bebeknya. Kenapa? Karena jika jumlah candil yang dimakan bebek adalah 10, maka kita cukup melakukan perulangan 1 sampai 10 saja. Jadi ini, oke, tadi ada kesalahan, jadi perlu kita ubah bahwa jumlah yang perlu kita ulang adalah dari 1 sampai jumlah candil bebeknya saja. Seperti ini. Di sini kita hanya perlu mencari faktor dari
18, bukan 20. Oleh karena itu, kita perlu mencari 1 sampai 18 saja. Oke, jadi mari kita jalankan. Untuk B100, C13, dan D3 harusnya melakukan keluaran yaitu 2. 990 harusnya adalah 3, dan lain-lain. Atau bisa kita melakukan assertion. Nah, kenapa 35? Karena kita dapatkan dari jika jumlah maksimal adalah 77 dan jumlah candil yang dimakan adalah 42, yaitu semuanya, maka jumlah kemungkinan bisa jadi ada 43 bebek atau 44 bebek dan seterusnya sampai 77 bebek yang mana sudah kita hitung di sini. Langsung saja kita kembalikan B dikurangi C, yang mana jika bebeknya ada 7 dan Pak Dengklek ternyata makan 42-nya, maka ini tidak mungkin karena Pak Dengklek akan membagikan ke semuanya dulu, dan itu sudah kita handle di sini. See out. Yes, pas. Kita jalankan. Semuanya sudah pas. Jadi seperti inilah cara menyelesaikan untuk soal pemrograman studi kasus B.